Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Kali ini saya tampilkan informasi bukan informasi bohong atau bukan informasi hoax, tapi informasi yang merupakan fakta, yakni adanya daftar pemilih tetap atau calon orang yang bisa memilih, jumlahnya 17,5 juta, yang kemudian dinyatakan sebagai DPT yang janggal karena berbagai hal. Di antaranya adalah adanya proporsi orang yang lahir pada tanggal tertentu, di antara tanggal 1 Juli dan 31 Desember yang lebih banyak dari tanggal-tanggal lainnya. Serta ada pula orang yang lahir di tahun 1800-an yang masih masuk ke dalam DPT. Menurut kami, BPN, tim IT kami, masih ada masalah kurang lebih 17.500.000 nama. Ya, yang itu minimal. Ya, itu namanya bisa dianggap ganda, invalid, dan lain-lain. Ya. So ini yang sebenarnya kami sampaikan, dan kami berbahagia bahwa dari KPU ada tanggapan cukup positif. Ya. Nanti kami akan diberikan waktu untuk mengadakan pengecekan lapak di lapangan bersama secara random. Data dengan tanggal lahir tersebut memang demikian adanya. Hasil dari pencatatan di bawah. Misalnya ada pemilih yang pada saat kegiatan administrasi kependudukan tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, hal-hal yang sifatnya data seperti itu kemudian disamakan tanggal dan bulan lahirnya. Dan ini bukan hanya sekarang, pemilu sebelumnya juga sudah ada yang seperti ini. Pemilu 2014 juga seperti ini, itu ada. Jadi dengan demikian ini bukan data tidak wajar, tapi data yang secara administrasi kependudukan demikian adanya. Saudara, semua masukan ini telah ditelaah oleh KPU dan kemudian akan disisir satu persatu bersama dengan tim dari KPU bersama juga dengan tim dari 02 Prabowo Sandi yang melaporkan terkait hal ini, dan juga berasal dari 01 yang juga ikut dalam proses penyisiran atau verifikasi dari daftar pemilih tetap ini. Dan saudara, memang belakangan kritikan maupun berita informasi apapun, baik berupa fakta atau yang berupa hoax, menyasar kepada Komisi Pemilihan Umum. Ada yang berupa fakta yang harus diverifikasi, dan ada berupa berita bohong yang memang harus juga dijelaskan. Saudara, saya akan menanyakan terkait hal ini pada juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Andre Rosiade. Bung Andre. Siap. Terima kasih. Siap. Bung Andre, apa yang Anda dengar terkait dengan serangan terhadap KPU? Apakah Anda juga mencermati soal ini? Ya kan, serangan terhadap KPU ini sudah berulang kali. Websitenya diganggu oleh para hacker. Saya rasa KPU sudah mempersiapkan diri soal ini. Dan kami BPN Prabowo Sandi siap mendukung kalau memang KPU membutuhkan dukungan kami. Jadi apapun serangan terhadap KPU, Anda yakin bahwa KPU bisa melakukan pertahanan? Ya, harus ya. Karena gini, KPU ini adalah lembaga negara. Nah, pemilu 2019, Pilpres maupun Pileg adalah agenda resmi kenegaraan Indonesia. Negara kita harus benar-benar full support kepada KPU. Tapi soal DPT nggak percaya. Loh, ini hal yang berbeda. Jadi gini, Mas Aiman ya. Berbeda, oke. Jadi gini, Di mana berbedanya? DPT ini KPU meminta kami terus, kalau ada data Anda temukan lapor ke kami loh. Dan kami melalui mekanisme yang formal. 17,5 juta loh, banyak Jadi gini, jumlahnya. Mas Aiman. Ini luar biasa, Ya, berapa gini, persen Mas itu? Aiman. Bisa pemenang pemilu 17,5 juta. Dari awal, dari Oktober kami kan sudah nyinyir dalam tanda kutip bahwa setiap data yang kami temukan kami lapor ke KPU. Data yang kami miliki soal DPT ganda kita sampaikan ke KPU, dan alhamdulillah selama ini KPU sangat kooperatif. Gitu loh. Dan biasanya data kami diverifikasi oleh KPU, Bawaslu, TKN, BPN, dan Dukcapil, dan biasanya selalu disisir. Dan sekarang kami punya data baru, kami serahkan. Dan ini kan kami nggak teriak-teriak di luar.
kami percaya dengan KPU, kami serahkan ke KPU agar KPU menyisir hal-hal yang bermasalah ini. Tapi saya ingin tanya, kalau demikian juga ada beberapa katakanlah berita bohong, hoax, yang kemudian disebarkan oleh beberapa simpatisan. Saya tidak tahu apakah itu bagian dari struktur atau tidak. Misalnya seperti, saya akan tampilkan gambar seperti ini, ada surat suara yang ada diangkut atau dibawa oleh truk yang bertulisan seolah-olah tulisan Cina, padahal tulisan Jepang sesungguhnya, dan itu tidak terkait dengan surat suara yang dibawa dari Cina. Bagaimana Anda menjelaskan hal tersebut dan kemudian viral di media sosial? Saya ini kan bentuk kecintaan seluruh masyarakat Indonesia bahwa ingin pemilu ini jujur, adil, berkualitas. Sehingga apapun isu diangkat ke publik sehingga supaya mendapatkan jawaban. Saya rasa ini bentuk kontrol masyarakat, termasuk nanti di TPS nanti ya, kalau ada intimidasi, ada permainan perubahan C1 atau kotak suara, itu pasti dikontrol. Masyarakat akan menjaga TPS, memfoto hasil C1, memfoto papan yang ditempelkan itu, lalu masyarakat akan berbondong-bondong menjaga kantor kecamatan. Saya rasa institusi apapun di negara ini tidak akan bisa mengalahkan rakyat Indonesia yang menjaga TPS. Ya, saya ingin peringati di acara Aiman ini, karena penontonnya banyak di Kompas TV. Amin. Saya peringatkan, siapapun yang ingin curang, ya, apalagi yang ingin pemilu berjalan tidak netral, Anda akan menghadapi dengan rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Bung Andre Rosiade, juru bicara pasangan 02, Prabowo Sandi, telah memberikan informasi di program. Terima kasih. Terima kasih, Mas Aiman. Saudara, sejumlah negara yang disinyalir ikut dalam kontestasi pemilu, Rusia dan Cina. Meskipun kedua negara ini membantah, namun tak boleh ada yang tertinggal alias harus tuntas dikupas. Tak boleh pula ada isu-isu lain yang juga tak tuntas dibahas. Karena semua ini bisa menjadi bumerang saat penghitungan yang akan mengurangi atau bahkan mendelegitimasi hasil pemilu mendatang. Jangan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.